Pernah nggak sih kita kepikiran apa yang kita lakukan di dunia ini, perbuatan kita sehari-hari, itu bisa ngaruh nggak ya buat orang-orang yang kita sayangi tapi udah nggak ada? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang singkat tapi dalam banget tentang hubungan yang nggak kelihatan antara kita yang masih hidup dan mereka yang udah tiada, lewat sebuah mimpi tentang nampan-nampan yang bercahaya. Jadi, ini nih pertanyaan utamanya. Apa benar doa dan kebaikan yang kita kirim dari sini tuh bisa jadi semacam cahaya buat mereka di sana? Jawabannya mungkin ada di dalam sebuah mimpi yang luar biasa ini. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi ceritanya dimulai dari seorang pria bernama Abi Kolaba. Suatu malam, dia mimpi. Dan dalam mimpinya, dia tiba-tiba ada di sebuah pemakaman. Suasananya sepi, sunyi. Tapi apa yang terjadi selanjutnya, itu sama sekali di luar dugaan. Coba deh bayangin, tiba-tiba di tengah keheningan itu, kuburan-kuburan di depannya mulai terbelah satu persatu. Para penghuninya keluar, bangkit dari kubur mereka. Tapi ini bukan adegan horor loh. Mereka bangkit dengan tenang, terus duduk di tepi makam mereka masing-masing. Aneh kan? Tapi yang paling bikin penasaran bukan itu. Nah, ini dia pemandangan yang paling spektakuler. Setiap orang yang bangkit itu ternyata memegang nampan yang terbuat dari cahaya murni, terang banget berkilauan, seolah-olah nampan itu isinya adalah amal dan doa yang dikirimkan buat mereka. Kelihatannya indah banget, tapi ada yang janggal, ada satu yang beda dari yang lain. Di tengah lautan cahaya itu, ada satu titik yang gelap. Satu orang yang justru kelihatan banget bedanya, karena nampan di tangannya kosong, nggak ada cahayanya sama sekali. Disinilah misteri dari mimpi ini dimulai. Perbedaannya tuh, wah kelihatan banget. Sementara yang lain kelihatan damai dengan nampan cahayanya, bapak yang satu ini cuma duduk dalam gelap. Wajahnya tertunduk, kelihatan malu banget. Dia sendirian dalam kegelapan di tengah keramaian cahaya. Melihat itu, Abi Kolabah merasa harus melakukan sesuatu. Dia harus bertanya. Akhirnya, Abi Kolabah memberanikan diri. Dia mendekati bapak itu dan bertanya, "Kenapa nampan bapak tidak ada cahayanya?" Pertanyaan yang simpel, tapi jawabannya bakal mengungkap sebuah kebenaran yang dalam banget tentang hubungan kita dengan mereka yang sudah pergi. Jawaban dari si bapak tadi ternyata jadi inti dari semua mimpi ini. Sebuah pesan yang sedih, pesan dari alam sana yang sebenarnya ditujukan buat kita yang masih hidup di dunia ini. Dan ternyata ini alasannya. Bapak itu bilang, "Saya punya seorang putra tapi dia tidak soleh. Dia tidak pernah mendoakan atau bersedekah untuk saya." Cahaya di nampan-nampan itu rupanya adalah kiriman doa dari keluarga mereka di dunia. Dan kegelapan yang dirasakan bapak ini bukan karena kesalahannya sendiri, tapi karena anaknya di dunia sepertinya sudah melupakannya. Dia malu banget di hadapan tetangga-tetangganya di sana. Mimpi itu jelas banget pesannya dan begitu membekas di hati Abi Kolabah. Begitu dia bangun, dia nggak pakai lama. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Dia langsung bergegas mencari anak dari bapak yang ada di dalam mimpinya itu. Dia harus menyampaikan pesan penting ini. Nah, disinilah ceritanya sampai di titik balik. Kira-kira gimana ya reaksi si anak? Apa pesan dari mimpi orang lain ini bakal cukup kuat buat mengubah hatinya? Dan ternyata pesannya sampai. Kena banget ke hatinya. Waktu mendengar cerita lengkap dari Abi Kolaba, si anak ini langsung tersadar. Dia langsung bertaubat saat itu juga. Berjanji nggak akan kembali ke jalan hidupnya yang lama. Dan dia langsung mulai mendoakan dan bersedekah atas nama ayahnya yang selama ini dia lupakan. Oke, si anak sudah berubah dan mulai berbuat baik. Sekarang pertanyaannya, apakah perubahan ini beneran ada efeknya? Apa benar-benar sampai ke ayahnya di sana? Yuk kita balik lagi ke alam mimpi buat lihat hasilnya. Beberapa waktu kemudian, Abi Kolabah mimpiin hal yang sama persis lagi. Dia ada di pemakaman itu lagi, kuburan-kuburan terbelah lagi, dan para penghuninya bangkit lagi dengan nampan cahaya mereka. Tapi kali ini, ada sesuatu yang sangat berbeda. Luar biasa, bapak yang tadinya duduk dalam kegelapan sambil menunduk malu, sekarang dia juga punya nampan. Dan bukan sembarang nampan, nampan miliknya punya cahaya yang paling terang di antara semuanya, bahkan lebih menyilaukan dari yang lain. Doa dan sedekah anaknya benar-benar sampai. Dengan wajah yang berseri-seri, sang ayah langsung berterima kasih pada Abi Kolabah. Dia bilang, "Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Gara-gara nasihatmu, anakku selamat, dan aku pun ikut selamat dari rasa malu di hadapan tetangga-tetanggaku." Ini jadi bukti yang kuat banget ya, kalau perbuatan kita di sini bisa menyelamatkan mereka di sana.
Kisah ini benar-benar ninggalin kita sebuah renungan yang dalam. Ini bukan cuma cerita tentang kehidupan setelah mati, tapi tentang bagaimana kita hidup sekarang. Setiap doa, setiap kebaikan kecil yang kita niatkan untuk mereka yang udah pergi, itu bisa jadi adalah cahaya yang mereka butuhkan di sana. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Warisan apa yang kita tinggalkan, dan cahaya apa yang kita kirimkan buat mereka?